Ada luka yang tidak terlihat oleh mata. Ia tidak berdarah, tidak membiru, tidak meninggalkan bekas di kulit, namun ia menetap di dada, menekan perlahan, membuat napas terasa berat tanpa alasan yang jelas. Rasa sakit yang melekat di jiwa bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari pengkhianatan, dari kehilangan, dari kegagalan, dari kata-kata yang dulu dianggap sepele tetapi ternyata menghancurkan harga diri. Ia tumbuh diam-diam, mengendap seperti debu di sudut hati, dan jika dibiarkan terlalu lama, ia berubah menjadi beban. Banyak orang berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan, tapi waktu hanya berjalan. Yang menyembuhkan adalah keberanian untuk menghadapi. Melepaskan rasa sakit bukan berarti melupakan. Melepaskan bukan berarti membenarkan. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk tidak lagi membiarkan masa lalu memegang kendali atas hari ini, dan proses itu tidak instan. 1. Berhenti melawan apa yang sudah terjadi. Ada satu kenyataan pahit yang jarang mau kita akui. Sebagian besar rasa sakit yang kita rasakan hari ini bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kejadian tersebut. Kita tidak hanya terluka, kita juga marah karena itu terjadi. Kita kecewa karena itu tidak sesuai harapan. Kita memberontak terhadap takdir. Kita berkata dalam hati, ini tidak adil. Seharusnya tidak seperti ini. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dan tanpa sadar, kita memulai perang panjang melawan sesuatu yang sudah selesai. Bayangkan kamu menggenggam pecahan kaca. Ia sudah melukai tanganmu. Namun karena marah, kamu menggenggamnya lebih kuat. Semakin kuat kamu menggenggam, semakin dalam luka itu. Begitulah cara kita melawan masa lalu. Dalam kebijaksanaan stoik yang sering diingatkan oleh Marcus Aurelius, ada satu prinsip mendasar. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Kamu hanya bisa mengendalikan responsmu terhadapnya. Tetapi menerima bukanlah proses yang sederhana. Menerima bukan berarti langsung ikhlas. Menerima adalah proses, bertahap seperti menurunkan pedang. Sedikit demi sedikit setelah lelah berperang, awalnya kamu masih bertanya, kenapa? Lalu perlahan berubah menjadi, kenapa ini terjadi padaku? Lalu suatu hari, mungkin bertahun-tahun kemudian, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dan disitulah perlawanan mulai melemah. Masalahnya, banyak dari kita takut menerima kenyataan karena merasa itu sama dengan menyerah. Padahal menerima bukan menyerah. Menerima adalah berhenti membuang energi pada sesuatu yang sudah tak bisa diubah. Energi yang tadinya kamu gunakan untuk memutar ulang kejadian itu setiap malam. Energi yang habis untuk membayangkan skenario seandainya. Energi yang terkuras untuk membenci keadaan. Bayangkan jika semua energi itu kamu tarik kembali. Bayangkan jika kamu berhenti berdebat dengan masa lalu. Betapa ringan dadamu. Melepaskan dimulai dari kalimat sederhana namun berat. Ya, ini memang terjadi. Tanpa tambahan, tanpa pembelaan, tanpa drama, hanya pengakuan yang jujur. Dan seringkali, justru dalam kejujuran itulah luka mulai kehilangan kuasanya. 2. Izinkan dirimu merasa. Banyak orang dibesarkan dengan keyakinan bahwa emosi adalah kelemahan. Anak laki-laki tidak boleh menangis. Perempuan tidak boleh terlalu sensitif. Orang dewasa harus kuat. Akhirnya kita belajar menyembunyikan. Kita tersenyum saat hati hancur. Kita tertawa saat dada terasa kosong. Kita berkata aku baik-baik saja padahal di dalam kita runtuh. Masalahnya, emosi yang tidak dirasakan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur, dan sesuatu yang terkubur terlalu lama akan membusuk. Rasa marah yang tidak diakui berubah menjadi sinisme. Kesedihan yang ditekan berubah menjadi depresi yang diam-diam. Kekecewaan yang tidak pernah diungkap berubah menjadi kebencian terhadap diri sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa yang membuat mereka lelah bukanlah kehidupan, tetapi emosi yang terus mereka tahan. Dalam ajaran Epictetus, kita diajarkan untuk tidak diperbudak oleh emosi. Namun bukan berarti kita harus menolaknya. Stoikisme bukan tentang menjadi batu. Ia tentang mengenali emosi tanpa membiarkannya menguasai. Dan langkah pertama untuk mengenali adalah memberi izin. Izinkan dirimu merasa marah tanpa langsung menghakimi diri sendiri. Izinkan dirimu menangis tanpa merasa lemah. Izinkan dirimu kecewa tanpa merasa gagal. Cobalah duduk dalam keheningan, tanpa musik, tanpa distraksi, tanpa ponsel. Rasakan apa yang ada di dada. Mungkin ada sesak, mungkin ada berat, mungkin ada kekosongan yang aneh. Jangan buru-buru lari, karena seringkali yang paling menyakitkan bukanlah emosinya, tetapi ketakutan kita untuk menatapnya.
Ketika kamu akhirnya berani duduk bersama rasa sakitmu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Ia hanya ingin diakui. Seperti anak kecil yang menangis bukan karena ingin menghancurkan rumah, tetapi karena ingin dipeluk. Emosi juga begitu. Ia hanya ingin diperhatikan. Dan ketika kamu berhenti melawannya, ketika kamu berhenti menutupinya, ketika kamu berhenti berpura-pura, emosi itu perlahan kehilangan intensitasnya, karena ia sudah didengar. 3. Pisahkan peristiwa dan makna. Ada kejadian, lalu ada cerita yang kamu bangun tentang kejadian itu, dan seringkali, cerita itulah yang menyakitkan. Misalnya, seseorang meninggalkanmu. Itu adalah peristiwa. Lalu kamu berkata dalam hati, "Aku tidak cukup baik. Itu karena aku tidak layak dicintai. Aku memang selalu ditinggalkan." Itu bukan fakta, itu tafsir. Dan tafsir itu, jika diulang ribuan kali, berubah menjadi identitas. Dalam pemikiran Stoik, ada pemisahan yang sangat penting antara apa yang terjadi dan apa yang kita simpulkan. Seneca pernah menulis bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Coba renungkan itu. Berapa banyak malam yang kamu habiskan bukan untuk mengingat kejadian, tetapi untuk memutar ulang percakapan di kepalamu. Berapa banyak energi yang terkuras karena kamu membayangkan bagaimana orang lain menilaimu. Berapa banyak luka yang semakin dalam karena kamu memberi makna yang paling kejam. Peristiwa mungkin hanya berlangsung 5 menit, namun makna yang kamu bangun bisa menghantuimu 5 tahun. Untuk melepaskan rasa sakit, kamu harus mulai mempertanyakan ceritamu sendiri. Apakah benar aku tidak cukup baik? Atau memang hubungan itu tidak sehat? Apakah benar aku gagal sebagai manusia? Atau memang situasinya tidak berada dalam kendaliku? Tantang pikiranmu. Jangan langsung percaya, karena pikiran yang terluka cenderung membangun narasi yang ekstrem. Ketika kamu belajar memisahkan fakta dan tafsir, kamu mendapatkan kembali kuasa atas jiwamu. Kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar rantai yang mengikatmu adalah rantai yang kamu tempas sendiri dari pikiran-pikiran yang tidak pernah diuji. Dan saat kamu berhenti mempercayai setiap cerita yang muncul di kepala, saat kamu mulai berkata, "Ini hanya pikiran, bukan kebenaran mutlak," rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Ia tidak lagi menjadi monster besar yang menakutkan. Ia menjadi pengalaman, pelajaran, bagian dari perjalanan. 4. Maafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu. Ada luka yang tidak sembuh bukan karena terlalu dalam, tetapi karena terus kita sentuh setiap hari. Dendam adalah luka yang sengaja dipelihara. Setiap kali kamu mengingat apa yang mereka lakukan, tubuhmu bereaksi lagi. Jantung berdetak lebih cepat, dada mengencang. Pikiran mulai menyusun ulang argumen yang seharusnya dulu kamu katakan. Dan tanpa sadar, kamu kembali ke hari itu. Kejadian itu mungkin sudah berlalu bertahun-tahun. Orangnya mungkin sudah bahagia dengan hidupnya. Dunianya sudah berjalan jauh. Tapi kamu masih berdiri di tempat yang sama, masih membawa bara kecil dalam dada. Banyak orang mengira memaafkan berarti membebaskan orang yang bersalah dari tanggung jawabnya. Padahal memaafkan bukan soal mereka. Memaafkan adalah tentang membebaskan dirimu dari ikatan emosional yang terus menguras energi. Selama kamu menyimpan amarah, orang itu masih memiliki kuasa atas suasana hatimu. Mereka mungkin tidak sadar, tapi kamu yang merasakan. Dalam pemikiran Stoik, Seneca pernah menulis bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sesaat. Ia membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan dendam adalah kemarahan yang dipanjangkan. Bayangkan kamu membawa batu besar di punggungmu. Setiap hari kamu mengeluh beratnya, tapi ketika seseorang menyarankan untuk meletakkannya, kamu berkata, "Tidak, batu ini adalah bukti bahwa aku pernah disakiti." Kadang kita mempertahankan luka karena takut jika dilepaskan. Rasa sakit kita seolah tidak pernah dianggap penting. Namun melepaskan bukan berarti mengecilkan luka. Itu berarti kamu cukup dewasa untuk berkata, "Aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh ini." Memaafkan bukan keputusan emosional. Itu keputusan sadar. Awalnya mungkin terasa hambar. Tidak ada rasa damai yang dramatis. Tidak ada cahaya yang tiba-tiba menyinari hati. Hanya keheningan. Namun keheningan itu adalah ruang pertama yang terbuka. Setelah lama tertutup oleh kebisingan dendam, kamu tidak perlu kembali berteman. Tidak perlu menghubungi, tidak perlu menjelaskan, cukup lepaskan di dalam. Karena selama kamu menyimpan racun, kamu berharap orang lain yang keracunan. Padahal tubuhmu sendiri yang perlahan melemah. Dan ketika suatu hari kamu bisa mengingat nama mereka tanpa ada getaran marah,
tanpa ada dorongan untuk membuktikan sesuatu, tanpa ada keinginan untuk membalas. Disitulah kamu tahu, kamu sudah bebas. 5. Berdamai dengan versi lama dirimu. Tidak semua luka datang dari luar, sebagian datang dari dalam, dari keputusan yang salah, dari kesempatan yang kamu sia-siakan, dari kata-kata yang seharusnya tidak kamu ucapkan, dari sikap yang dulu kamu banggakan, tapi sekarang kamu sesali. Penyesalan adalah bayangan yang mengikuti diam-diam. Ia muncul saat malam, saat sunyi, saat kamu tidak lagi sibuk. Kamu berkata dalam hati, seandainya dulu aku lebih bijak, seandainya aku tidak sebodoh itu, seandainya aku tahu apa yang aku tahu sekarang. Tapi kamu lupa satu hal penting. Kamu yang dulu tidak memiliki kesadaran yang kamu miliki hari ini, menghakimi diri masa lalu dengan standar dirimu, sekarang adalah ketidakadilan terbesar yang bisa kamu lakukan pada diri sendiri. Dalam ajaran Marcus Aurelius, ada refleksi yang dalam tentang menerima keterbatasan manusia. Kita semua bertindak berdasarkan pemahaman yang kita miliki pada saat itu. Tidak lebih. Kamu yang dulu mungkin naif, mungkin egois, mungkin terlalu percaya, mungkin terlalu takut. Tapi itu adalah bagian dari proses menjadi dewasa. Tanpa kesalahan itu, kamu tidak akan belajar. Tanpa rasa malu itu, kamu tidak akan tumbuh. Tanpa kegagalan itu, kamu tidak akan sekuat sekarang. Banyak orang tidak bisa maju karena mereka terus menghukum diri sendiri. Seolah-olah dengan menyiksa diri, masa lalu bisa ditebus. Padahal penyesalan yang berlebihan hanya menciptakan luka baru. Coba bayangkan dirimu yang dulu berdiri di hadapanmu, dengan segala kebodohannya, dengan segala ketidaktahuannya. Apakah kamu akan memakinya, atau kamu akan berkata, "Aku mengerti kenapa kamu melakukan itu. Kamu belum tahu lebih baik." Berdamai dengan versi lama dirimu adalah tindakan kasih sayang paling dalam. Itu berarti kamu menerima bahwa kamu manusia, bahwa kamu pernah salah, dan itu tidak membuatmu tidak layak dicintai. Saat kamu berhenti memusuhi masa lalumu sendiri, kamu berhenti terpecah di dalam, dan jiwa yang tidak lagi terpecah mulai menemukan ketenangan. 6. Lepaskan identitas sebagai korban. Ini bagian yang paling sulit, karena tanpa sadar, rasa sakit bisa menjadi identitas. Ketika seseorang terlalu lama disakiti, ia mulai membangun cerita hidup di sekitar luka itu. Setiap percakapan kembali ke sana, setiap argumen kembali ke sana, setiap ketakutan berakar dari sana. Luka itu bukan lagi pengalaman. Ia menjadi siapa aku. Aku orang yang dikhianati. Aku orang yang gagal. Aku orang yang selalu ditinggalkan. Aku korban keadaan. Dan selama kamu menggenggam identitas itu, kamu akan terus mencari bukti untuk menguatkannya. Sedikit kesalahan orang lain terasa seperti konfirmasi. Sedikit penolakan terasa seperti pengulangan takdir. Dalam refleksi Stoik, Epictetus mengingatkan bahwa kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Menjadi korban adalah fakta dari sebuah peristiwa, tetapi menjadi korban selamanya adalah pilihan identitas. Ini bukan berarti menyangkal bahwa kamu pernah disakiti. Bukan berarti mengecilkan penderitaanmu. Ini tentang berhenti membiarkan penderitaan itu mendefinisikan masa depanmu. Kamu mungkin pernah gagal, tapi kamu bukan kegagalan. Kamu mungkin pernah dikhianati, tapi kamu bukan pengkhianatan itu. Kamu mungkin pernah hancur, tapi kamu bukan kehancuran itu. Ketika kamu melepaskan identitas sebagai korban, sesuatu yang besar terjadi. Kamu mengambil kembali kuasa atas hidupmu. Tidak ada lagi cerita, begini karena dulu aku disakiti. Tidak ada lagi alasan untuk berhenti mencoba, karena kamu sadar, masa lalu adalah bab, bukan keseluruhan buku. Dan ketika kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban, kamu mulai melihat dirimu sebagai penyintas, sebagai pembelajar, sebagai jiwa yang ditempa. Dan jiwa yang ditempa oleh api, tidak lagi takut pada panas. 7. Ciptakan makna baru. Ada dua jenis rasa sakit di dunia ini, rasa sakit yang menghancurkan, dan rasa sakit yang membentuk. Perbedaannya bukan pada seberapa dalam lukanya, tetapi pada makna yang kamu berikan padanya. Seseorang bisa mengalami kehilangan dan hancur selamanya. Seseorang yang lain mengalami kehilangan yang sama, dan bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang membedakan? Bukan nasib, bukan keberuntungan, tetapi cara ia memaknai penderitaannya. Rasa sakit yang tidak diberi makna akan berubah menjadi trauma yang diam-diam menggerogoti jiwa. Ia menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun kamu pergi. Ia muncul dalam hubungan baru. Ia muncul dalam ketakutan yang tak rasional. Ia muncul dalam keputusan-keputusan yang penuh keraguan.
namun rasa sakit yang diberi makna berubah menjadi bahan bakar. Bukan berarti kamu mensyukuri penderitaan itu secara palsu. Bukan berarti kamu berpura-pura bahagia atas kehancuran yang terjadi. Tetapi kamu memilih untuk tidak membiarkannya sia-sia. Dalam refleksi mendalam para filsuf, termasuk Marcus Aurelius, ada satu gagasan kuat: hambatan adalah jalan itu sendiri. Apa yang menghalangi perjalananmu justru menjadi bagian dari perjalananmu. Artinya, luka bukan gangguan dalam hidupmu. Ia adalah bagian dari hidupmu. Dan bagian itu bisa kamu bentuk menjadi sesuatu yang berarti. Mengubah pertanyaan. Selama ini mungkin kamu bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidup sekejam ini? Kenapa aku yang harus merasakan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, tetapi ia membuatmu terjebak. Karena pertanyaan itu menempatkanmu sebagai korban keadaan. Cobalah perlahan mengubahnya menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana ini membentukku? Nilai apa yang lahir dari luka ini? Perubahan kecil dalam pertanyaan bisa mengubah arah hidupmu. Seseorang yang dikhianati bisa memilih menjadi pribadi yang penuh curiga, atau menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menilai karakter. Seseorang yang gagal bisa memilih berhenti mencoba, atau belajar tentang ketekunan. Seseorang yang kehilangan bisa memilih tenggelam dalam kesedihan, atau belajar menghargai waktu yang tersisa. Makna tidak datang dengan sendirinya, makna diciptakan. Mengubah pertanyaan. Selama ini mungkin kamu bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidup sekejam ini? Kenapa aku yang harus merasakan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, tetapi ia membuatmu terjebak, karena pertanyaan itu menempatkanmu sebagai korban keadaan. Cobalah perlahan mengubahnya menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana ini membentukku? Nilai apa yang lahir dari luka ini? Perubahan kecil dalam pertanyaan bisa mengubah arah hidupmu. Seseorang yang dikhianati bisa memilih menjadi pribadi yang penuh curiga, atau menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menilai karakter. Seseorang yang gagal bisa memilih berhenti mencoba, atau belajar tentang ketekunan. Seseorang yang kehilangan bisa memilih tenggelam dalam kesedihan, atau belajar menghargai waktu yang tersisa. Makna tidak datang dengan sendirinya, makna diciptakan. Luka sebagai guru. Bayangkan jika setiap luka adalah seorang guru. Guru yang keras, guru yang tidak memberi peringatan, guru yang terkadang mengajar dengan cara yang menyakitkan. Tetapi guru tetaplah guru. Apa yang diajarkan oleh pengkhianatan, tentang batasan, tentang intuisi, tentang pentingnya menjaga harga diri. Apa yang diajarkan oleh kegagalan, tentang kerendahan hati, tentang strategi yang lebih baik, tentang kesabaran. Apa yang diajarkan oleh kehilangan, tentang kefanaan, tentang betapa berharganya kehadiran seseorang, tentang tidak menunda cinta dan perhatian. Dalam kebijaksanaan Epictetus, kita diingatkan bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, tetapi pandangan kita terhadapnya, dan pandangan itu bisa dilatih. Melihat luka sebagai guru bukan berarti kamu menikmati rasa sakitnya, tetapi kamu menolak untuk menjadi murid yang sia-sia. Membangun identitas baru. Setiap pengalaman membentuk identitas. Pertanyaannya, apakah kamu membiarkan pengalaman pahit membangun identitas yang rapuh, atau identitas yang kokoh? Kamu bisa berkata, aku orang yang sering gagal. Atau kamu bisa berkata, aku orang yang tidak berhenti meski gagal. Kamu bisa berkata, aku orang yang pernah dikhianati. Atau kamu bisa berkata, aku orang yang belajar menjaga batasan. Identitas dibangun dari cerita yang kamu ulang setiap hari. Dan hari ini, kamu bisa mulai menulis ulang cerita itu. Mengubah rasa sakit menjadi empati. Salah satu makna paling kuat dari penderitaan adalah empati. Orang yang tidak pernah terluka mungkin mudah menghakimi, tetapi orang yang pernah hancur tahu bagaimana rasanya terpuruk. Mungkin alasan kamu melalui semua ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuatmu lebih peka, lebih mengerti, lebih lembut terhadap luka orang lain, lebih sadar bahwa setiap orang membawa beban yang tidak terlihat. Rasa sakit yang diberi makna seringkali berubah menjadi kemampuan untuk membantu orang lain keluar dari kegelapan yang sama, dan dalam membantu, kamu menemukan penyembuhan yang tidak kamu duga. Dari luka menjadi kekuatan, luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi bagian dari dirimu, namun ia bisa berubah bentuk. Awalnya ia terasa seperti beban, lalu ia menjadi pelajaran, lalu ia menjadi kebijaksanaan. Kamu tidak akan menjadi pribadi yang sama setelah melalui semua ini. Dan itu bukan hal buruk, karena jiwa yang pernah retak dan memilih untuk bangkit, memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh jiwa yang tak pernah diuji.
Mungkin kamu tidak bisa kembali ke versi dirimu sebelum terluka, tetapi kamu bisa menjadi versi yang lebih sadar setelahnya, dan itu jauh lebih berharga. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang, melihat semua rasa sakit yang pernah membuatmu merasa tidak sanggup bertahan, dan kamu akan menyadari sesuatu. Luka itu tidak menghancurkanmu, ia membentukmu, bukan karena ia lembut, bukan karena ia mudah, tetapi karena kamu memilih untuk memberi makna, kamu memilih untuk tidak menjadi korban, kamu memilih untuk belajar, kamu memilih untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, yang membuatmu kuat bukanlah hidup yang tanpa luka, tetapi keberanianmu untuk mengubah luka menjadi makna.